Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Mahmud Ali, Bapak-bapak peserta pengajian Sabtu pagi. Mari kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum pengajian kita akan membaca zikir pagi yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahmud Ali. Waktu selanjutnya diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah sebelum kita mengikuti kajian Al-Quran, kita amalkan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah subuh ini beliau menganjurkan untuk kita memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain setelah sholat subuh ini zikir-zikir yang sudah diajarkan, kemudian disambung dengan zikir-zikir juga, zikir-zikir disebut zikir maksurat, zikir pagi dan petang. Boleh kita buka buku kita mulai dari halaman pertama, kita baca bareng-bareng, kemudian nanti lagunya temponya lambat saja, biar nanti yang belum bisa lancar membaca ini bisa mengikuti, yang belum bisa membaca Arabnya sudah ada tulisan Indonesianya. Ini dari beberapa ayat Al-Quran dan doa-doa. Sampun ya, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الjinnati wan-nas. Untuk doanya bareng-bareng atau dituntun? Sareng ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu lan nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya
wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Malih Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Lagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Mastur aurati wa amin rawati. Allahumma khfazni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'admatika an aghtala min tahti. Buka. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Niki diteruske piyambak, niki diwaca ping 100. Kita lanjut bawahnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Pindah malih لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Lanjut Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih Mari Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih Mari Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim Yang terakhir Astaghfirullah wa atubu ilaih 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 Ini nanti diteruskan sendiri untuk amaliyah harian. Jadi tidak hanya di waktu Sabtu pagi, tapi amaliyah ini hendaknya kita amalkan setiap pagi. Setiap pagi setelah subuh. Syukur diamalkan sampai selesai. Ini baru sebagian daripada doa zikir pagi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau petang, nah ini terusnya di tengah yang terakhir, ini doa zikir petang hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di Allahumma bika asbahna, kalau pagi, kalau sore Allahumma bika amsayna dulu. Ini bedanya. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung Ramadan dibiasakan untuk sejenak kita berzikir pada Allah setelah selesai salat
subuh, setelah sholat subuh itu, setelah kita berdoa, doa harian kita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, istighfar, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Kemudian doa-doa yang kita baca, kemudian setelah selesai kita baru amalkan zikir pagi dan petang. Fasabbihuhu bukratan wa asila, untuk bertasbih di waktu pagi maupun petang. Saya kira ini waktu nanti kita lanjutkan untuk kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zamari. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, demikian zikir pagi. Jadi di sini ini forumnya untuk memperbaiki bacaan, untuk menghafal, tetapi amal sesungguhnya itu dilakukan di rumah. Itu ya, kita akan lebih bagus bacaannya, dan saya kira nanti suatu saat kita hafal. Gitu. Semoga nanti Lebaran kita sudah hafal semua ini, nggih. Maksud saya hafalan Lebaran besok tahun berikutnya, gitu. Nggih. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian rutin kita pada setiap Sabtu pagi, pengajian Sabtu pagi yang akan diasuh oleh Kiai Haji Zamari. Waktu selanjutnya diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pas bulan Ramadan, pas surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu surat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Jadi oleh karena itu ini tidak ya kebetulan saja. Kan kita urut nyungsang dari bawah, sehingga kita tidak jarak. Oh ya. Mari kita mulai dengan membaca. Saya dulu, terus ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna di situ ada mad jaiz, bisa dibaca 2, bisa sampai 6 atau 5 atau 4. Jadi kalau harokat itu dengan harokat, dengan ketukan itu kita batasi begini. Ada yang bingung dengan ketukan ya. Jadi ketukan atau mad itu tergantung iramanya mau cepat apa lambat. Kalau kita cepat itu tek 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 begitu toh. Nah, kalau lambat ya tek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cepat Bismillahirrahmanirrahim. Ini mat ini memang kalau yang buta nada, buta mat itu ya agak sulit.
Sehingga kalau yang sudah terbiasa itu sudah bisa ngiro-iro. Jadi seperti yang kita sekarang panjang pendeknya seperti apa itu seperti ini. Inna anzalna fi lailatil qadr. Roknya mecucu ya, saya agak keliru. Qadr, roknya mecucu. Qadr karena ada fathah, roknya mati, sebelumnya juga mati tapi fathah. Qadr. Kok dalnya enggak boleh tebal. Qadr, lo angel ya. Qadr, nah, akhirnya mencucu pokoknya. Qadr, nah, qadr. Ini matnya kita pakai sepanjang itu apa? Seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Mari. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adra kama lailatul qadr. Wa ma ya lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hati-hati pada lailatul nggih. Lailatul, laknya jangan kol-kolah. Jangan mantul. Lailatul salah. Lailatul qadri. Jadi tidak ada pantulan. Lailatul qadri. Lalu hati-hati dengan kho. Khoi, tidak kha. Karena dia huruf tebal. Mufakham namanya. Kho, cara Jawa bukan kha. Walaupun makhrajnya benar ada regete kha, nah, tapi yang betul adalah kho. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Mari. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul ya, hanya untuk mengingatkan biidz salah. Biidzni salah. Yang betul biidz mandek, biidz enggak boleh idz, enggak boleh mantul. Qaf ta jim dal ba wis gur kuwi. Qatbu jadin. Jim dal. Mana tadi tanazzalul? Tanazzalul. Sekarang salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mari. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kalau mato memang mato tofnya masuk. Baik, nanti ini untuk panduan karena ada YouTube-nya loh ya. Kalau penjenengan arep ngapike itu bisa mengulang-ulang dengan menyetel YouTube-nya. Ya gur nek ora duwe kuota aku sing masalah. Karena nganggo kuota YouTube. Kita terjemahkan kata demi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama Allahi Allah
Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Inna, sesungguhnya kami. Kalau inna pendek itu sesungguhnya, ini ada alifnya. Inna, sesungguhnya kami. Kami siapa ini yang dimaksud? Ingsun. Sesungguhnya kami, itu bahasa Jawanya ingsun. Ingsun kan raja sing nganggo. Nek apa? Bukan raja jangan pakai ingsun, aku. Tapi kalau raja ingsun. Kalau Allah inna, kami, untuk kemuliaannya. Angzalnahu telah menurunkannya. Hu-nya itu nya. Telah menurunkannya. Fi di dalam. Wes nek fi wis apal doan. Fi di dalam. Lailati malam. Lailatin malam. Al-Qadar kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami. Anzalnahu apa tadi? Kami telah menurunkan, ya kan ada na juga di situ. Kami telah menurunkannya. Letter lagi ngono. Kami telah menurunkannya. Fi di dalam. Lailati apa? Malam. Al-Qadar kemuliaan. Terjemahnya menjadi begini. Inna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, karena nya itu mafhum Al-Qur'an. Sudah dipahami itu Al-Qur'an. Pada malam kemuliaan. Terjemahnya begitu. Sekarang maksudnya ya. Allah menyatakan bahwa Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan. Sekarang pertanyaannya, ini apakah Al-Quran diturunkan itu reksa Quran, apa mung permulaan Al-Quran? Nah ini banyak pendapat. Jadi kalau Ibnu Abbas di tafsir yang disampaikan di tafsir Ibnu Katsir itu juga menyampaikan ini yang turun itu adalah Quran, satu Quran jumlatan wahidatan. Suatu Quran blok itu turun dari Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu the big data ya, data yang paling besar ke langit dunia, jelek. Nah, itu pada malam itu suatu Quran itu turun, jelek gitu. Itulah yang pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun sedikit demi sedikit dari sama dunia ini, turun sedikit demi sedikit tergantung cuaca atau keadaan yang pada waktu itu. Seperti pada saat ada pertanyaan dari orang-orang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ditanya kamu hai Muhammad tentang khamr, minuman keras, dan maisir, judi. Nah, turun ayat ini tentang itu. Jadi menurut Ibnu Abbas, nanti penjelasan bisa dalami lagi di tafsir-tafsir itu begitu. Dari langit, dari Baitul dari Lauh Mahfud turun ke langit dunia, samaat dunia. Plek, inilah Lailatul Qadar. Tapi kalau tafsir Depak, enggak begitu. Juga tafsir Al-Misbah juga enggak begitu. Juga Muhammadiyah tidak begitu. Ini adalah ayat pertama. Permulaan turunnya Al-Quran itu adalah ayat pertama. Kok ayat pertama? Turun yang pertama, yaitu yang terkenal dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil
qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini jawaban majelis tarjih ketika ada yang bertanya. Itu sudah ada anunya apa sikapnya, namanya fatwa majelis tarjih. Jadi kalau begitu Kemenak juga begitu, nih tafsir Depak turun inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang turun pada Lailatul Qadar itu adalah ayat pertama. Apa kalau ayat pertama? Apa? Permulaan Al-Qur'an. Nah, sehingga kita boleh mempunyai khazanah ilmu tapi penae nek ngono ayat pertama. Nah, pertanyaan itu begini, yang bertanya itu di pertanyaan pada tarjih itu begini. Saya itu mendengar bahwa turunnya nuzulul Quran itu diperingati oleh negara kita tanggal 17 Ramadan. Apakah kalau begitu Lailatul Qadar itu 17 Ramadan? Pertanyaannya kan begitu. Dijawab. Jawabannya adalah bahwa Quran turun permulaan itu di dalam Al-Quran ada 4. 1 yaitu di surat ini Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. 2 di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu pada malam yang penuh berkah. 3 dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhiri, bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Yang 4 yaitu pada surat Al-Anfal 41. Di sana disebutkan begini, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jadi diturunkan Al-Quran itu pada bertemunya 2 musuh, pada bertemunya 2 pasukan. Apa itu? Nah, itu diterjemahkan ijtihad para ulama. Oh, itu perang Badar. Nah, itu tanggal 17 Ramadan. Jadi jawabnya tim tarjih itu begini, di Quran tidak menyebut tanggal. Lailatul Qadar tanggal berapa? Ini diturunkan Al-Quran itu tanggal berapa? Tidak ada yang menyebut tanggal. Adapun tanggal 17 Ramadan itu adalah pendapat ulama, bukan dari Al-Quran. Nah, sehingga soal Lailatul Qadar itu ada hadisnya tersendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya mencari Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal ganjil. Pada tanggal-tanggal ganjil. Jadi menurut kisruh pendapat dhewe ya sudah pakai ini saja. Karena kadang-kadang bingung loh ya, iki piye to iki bedane apa nuzulul Quran karo Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran pada ayat yang permulaan. Kapan tanggalnya? Tidak diketahui dari Quran. Karena ada di surat Al-Anfal 41 yang mengatakan diturunkannya hari bertemunya 2 pasukan. Nah, hari bertemunya 2 pasukan itu adalah oleh para ulama disebutkan tanggal 17 Ramadan. Saya ganti mic. Nah, begitu. Jadi ayat pertama kita sudah langsung membicarakan ini. Nanti penjenengan bisa memperdalam pada jawaban tim tarjih ini langsung saja supaya kita
mendapatkan pencerahan langsung, yaitu di Suara Muhammadiyah. Di sana disebutkan tentang bagaimana pendapat tim tarjih mengenai Lailatul Qadar. Di sana disebutkan bahwa hari Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu ndaklah, Muhammadiyah memfatwakan setiap tahun. Sebab ada yang menganggap Lailatul Qadar itu hanya sekali. Kalau ini enggak, fatwanya memang setiap tahun ada Lailatul Qadar itu. Kapan? Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pada tanggal-tanggal ganjil. Tapi oleh tim tarjih disarankan carilah semuanya saja. Jadi setiap malam 30 malam di bulan Ramadan. Kecekel saiki menurut kisruh awal-awal sudah mendapatkan pendapat yang penak gitu. Jadi di sini dipertanyakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa apa, Mbah? Dan ma apakah? Adraka, engkau mengetahui. Engkau ini sinten nggih niki? Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengetahui? Wa ma adraka, apakah engkau mengetahui? Ma, apa itu? Lailatul Qadar, Lailatun malam, Al-Qadar yang mulia atau kemuliaan. Apakah Lailatul Qadar itu? Kalau di telinga kita kan sudah familiar kata-kata Lailatul Qadar. Oh, malam Lailatul Qadar, golek Lailatul Qadar. Sudah familiar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah engkau mengetahui, hai Muhammad, apa Lailatul Qadar? Ini adalah merupakan kalimat yang menandakan bahwa Lailatul Qadar itu misteri. Apa itu misteri? Rahasia. Kenapa? Lah ini loh, akal tidak mampu. Allah mempertanyakan bahwa yang paling tahu hanya Allah. Oleh karena itu pendapat banyak itu lalu jawabnya wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang paling tahu dengan as-shawab, bener, shawab ki bener ngono lho. Shawab ki nek wong Jawa sawab gitu. Shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang paling tahu yang benar. Jawabannya harus begitu karena memang tidak jelas penjelasannya. Di Quran itu memang begitu, hanya mengatakan samun, tidak menyebut tanggal. Tapi dijawab rahasia itu pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya mengatakan begini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri malam kemuliaan, khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Min napa nggih min? Dari. Alfi 1000. Alfi 1000. Ana toko alif 1000. Ana toko alfa 1000. Alfi 1000. Syahr bulan. Syahr bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahr, siapa yang menemui bulan. Lah ini juga begitu. Alfi syahr, syahr bulan. Ana to sing asmane Pak Syahri. Syahro. Itu jiko saka bulan ini, Pak Syahro. Di sini rahasia itu ditunjukkan. Rahasianya mengatakan begini, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalkulator yang jalan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi satu malam dibanding dengan
83 tahun lebih baik yang 1 malam. Di sini di tafsir Depak itu yang nafsir ke banyak loh. Salah satunya dulu dosen saya itu. Jadi yang ngajar saya di Yayan itu yang ikut ini dan mengajar saya tafsir juga beliau itu. Ini di sini disebutkan 1000 bulan itu begini, ada 2 nanti. 1000 bulan yang lalu itu kan orang Quraisy, orang Arab, dunia itu gelap. Main madat, minum madon, wah sudah 1000 bulan yang lalu. Nah ini 1 malam ini lebih baik daripada 1000 bulan yang lalu. Dan semalam ini dengan 1000 bulan sing kok isi main madat, minum, nekat macam-macam itu lebih baik yang 1 malam. Tapi juga bisa berarti begini, bahwa beribadah pada 1 malam itu mendapat pahala sama dengan beribadat 1000 bulan. Seperti sholat jamaah. Sholat jamaah itu sama-sama sholat, sendiri dengan jamaah, itu yang jamaah mendapat 27 kali dibanding dengan yang sendiri. Jadi ada pembanding begitu. Sodakoh di jalan Allah 1 juta ini mendapat pahala 700 juta. Nah ini malam Lailatul Qadar itu kalau ibadah yang kita laksanakan pada malam itu kita laksanakan ikhlas karena Allah, maka mendapat pahala berapa? 1000 bulan. Pegang ini. Jadi malam Lailatul Qadar itu setiap tahun ada, yaitu pada bulan Ramadan. Kapan tanggalnya? Tidak ditentukan. Terus apa yang misteri Lailatul Qadar itu? Di ibadah pada malam itu dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Kuwi nek cah cilik njur ngene lek ngandani ngene ya, nek kowe salat sak rekangat kuwi padha karo salat 1 rakaat itu selama 1000 bulan. Oh, apa ora elok. Jadi gunakanlah malam itu untuk numpuk pahala. Seperti juga kalau yang haji, umroh, siapa yang sholatun fi masjid hadza, sholat di masjidku ini lipat 1000 kali dibanding dengan sholat di masjid yang lain. Ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Wa sholatun fi masjidil haram afdalu min alfa mi'ah. Dan sholat di masjidil haram lebih sama dengan 100.000 kali dibanding dengan sholat di masjid lain. Nah ini soal waktu sekarang. Sholat di ibadah di malam Lailatul Qadar mendapat pahala lebih banyak, lebih baik dibanding dengan di luar malam itu. Ayo menarik toh ini. Wah, nek ngono nginceng iki supaya kita bisa mendapatkan bonus. Itulah istimewanya bulan Ramadan. Lalu orang-orang rame. Rasulullah tanya, Rasulullah do dikeruyuk kapan? Lah Rasulullah menjawab, aku ki jane arep ngandani kowe. Aku wis ngerti Lailatul Qadar ki tanggal piro. Tapi ada 2 orang yang berselisih sehingga Allah melupakan aku. Nah, carilah di malam-malam ganjil, malam selikur, malam 23, malam selawe, malam 17, malam 29. Kalau tim tarjih di samping itu wis saiki ngene digerbu wae kabeh, carilah pada seluruh malam.
Artinya jangan ada malam-malam Ramadan yang tidak dipakai untuk beribadah. Lah wes kuwi. Angger wes ngono wes. Ya, jelas oleh toh. Jelas oleh. Wes iki apa yang kita pegang dari pendapat Lailatul Qadar itu, kita ngambil fatwa tarjih. Jadi orang bingung karena pendapat ini banyak sekali. Banyak sekali pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Bingung ke. Piye to iki sing bener sing ngendi? Semua hasil ijtihad para ulama. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu turun. Tanazul ini aslinya dari tatanazalu, turun terus menerus. Inilah yang dipakai bahwa setiap tahun itu ada, itu karena tanazzalu ini. Tatanazzalu turun terus menerus. Siapa? Malaikat. Jadi malaikat itu turun terus menerus, berbondong-bondong turunnya itu. Malaikat kita semua percaya, karena salah satu rukun iman harus percaya pada malaikat. Yang tidak percaya nyuwun sewu naminipun kafir. Ayo toh, kudu nem percaya kabeh kok. Percaya pada malaikat termasuk. Waruh juga malaikat Jibril. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Waruh malaikat Jibril. Fiha, fi di dalam apa ini? Hanya. Ini kan perempuan muannas. Apa ini? Lailatul Qadar. Jadi ha di sini maksudnya fiha di dalam Lailatul Qadar. Turun di dalam Lailatul Qadar itu para malaikat. Dengan izin itu bahasa Arab nggih. Izin itu menjadi izin bahasa Indonesia. Biizni dengan izin Rabbihim Tuhan mereka. Biizni Rabbihim dengan izin Rabbi Tuhan, him mereka. Min apa min? Dari kulli setiap amrin urusan perkara gini neng pengadilan gitu. Ada pengadilan itu diklasifikasi berdasar jumlah perkara gitu. Kalau perkaranya banyak, terus banyak-banyaknya dia diklasifikasikannya naik nanti. Setiap daerah itu, ini pengadilan ini klasifikasinya apa? Nah, itu dilihat tergantung jumlah perkara. Perkara itu adalah yang diperkarakan. Kalau ini bukan itu maksudnya. Ya perkara di sini adalah persoalan atau urusan. Persoalan atau urusan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Iki pendapatnya juga banyak. Kalau begitu malaikat itu turunnya lalu seperti apa? Apakah dia bisa masuk ke rumah kita pada Lailatul Qadar itu? Apakah kemudian kita harus menyambutnya kalau Lailatul Qadar datang? Kalau ini di tafsir Kemenak, Jibril datang itu pada saat menyampaikan apa? Wahyu.
Jadi Rasul melihat Jibril pada bentuk aslinya. Ya toh? Kan waktu itu di gua apa? Hira pun do mriko dereng sing do tindak haji ki ora melu munggah ya wingi. Saya pernah naik, saya itu tahun 89. Tahun 89 sudah naik dengan Pak Iskoanto, dengan Pak Sri Raharto, dengan ada banyak kami naik dengan Pak Yusuf Allah yarham. Naik ke sana jam 6 sudah pakai taksi dari hotel ke sana, naik. Wah, naiknya itu ya lama, kira-kira ya setengah jam lah sampai di atas. Di Gua Hira itu. Enggak masuk loh itu. Sampai sekarang malah dilarang. Jangan. Takutnya nanti sing lucu neng kono ki do salat rong rekangat, li salat lungguh sebab neng adek sondul. Wah, ya wis jenenge wong akeh macam-macam. Orang Indonesia enggak. Kita sana ya hanya apa historis saja, tahu oh sejarahnya neng kene Nabi Muhammad. Itu kan Rasulullah uzlah di situ, kemudian mendapat ketemu malaikat, kemudian di Iqra ma ana biqari'in. Bacalah, saya tidak bisa baca. Iqra, saya tidak bisa baca. Ma ana biqari', saya tidak bisa baca. Bacalah, saya tidak bisa baca. Oh, didekap toh, didekap malaikat. Kan tarehnya begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Loh, itu malaikat itu turun. Ikut apa? Seperti jampangi. Kenapa? Bapak Ibu harus tahu ya bahwa Quran ini adalah sesuatu yang agung karena dia membawa rule of game, aturan main dari kehidupan dunia. Dia membawa sinyal-sinyal aturan bagaimana supaya hidup di dunia ini aman, damai, sejahtera, selamat. Disebutkan hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi apa? Furqan, pembeda. Ini kan sesuatu yang revolusioner ya, revolusioner itu berubahnya cepat sekali. Maka ketika turun itu ya diombyongi malaikat, diombyongi seperti hari kemerdekaan kita ya, atau waktu hari kemerdekaan itu kan, wah sudah semuanya ngombyongi. Ini juga begitu, turunnya Al-Quran yang akan menjadi pedoman hidup manusia, diombyongi malaikat semuanya dengan malaikat Jibril. Jibril itu memang khusus ya, khusus. Jibril itu sayyidnya malaikat, sayyidnya malaikat. Dia disebutkan di dalam Quran sama amin. Sama amin itu apa? Bisa dipercaya. Disebutkan di Quran Jibril khusus itu. Jadi memang Jibril di sini waruh, malaikat-malaikat dan Jibril. Kok jadi Jibril disebut dewe? Karena memang dia istimewa, pembawa wahyu. Pembawa wahyu yaitu Jibril. Semua wahyu dibawa oleh Jibril. Jadi malaikat sama turun. Nah sekarang waktu Lailatul Qadar itu turun nggak? Turun. Jadi di bulan Ramadan ini malaikat juga turun pada saat Lailatul Qadar. Nah turun ini bagaimana caranya? Nggak ada keterangan kok. Itu kan gaib. Dia turun gak kepiye? Gak mlebu omah nang ngendi? Kalau masuk rumah itu hadis-hadis menyatakan bahwa malaikat tidak mau masuk rumah yang di rumah itu ada anjing. Ya kan Rasulullah saja pernah itu malaikat tidak mau masuk karena di bawah kolong apa dalamnya ada anjing, itu ada anak anjing. Tidak mau masuk kalau di rumah ada apa? Arca. Ada apa? Patung. Ya sudah, kalau gitu main kelebihan malaikat. Dan kita tahu ada kehidupan kita ini yang mempengaruhi dua, yaitu satu lamah malaikat dan lamah asyaiton, dorongan malaikat dan dorongan setan. Nah, dorongan malaikat itu yang kita minta, kita ingin mendapat pengaruh dorongan dari
malaikat, bukan dorongan dari setan. Setan yang saiki wis dibekok lho iki. Ini setan di bulan Ramadan ini dilumpuhkan oleh tim densusnya Allah ini. Detasemen khusus melumpuhkan apa? Setan ini. Tughallu fihi syayatin. Di bulan Ramadan ini setan dilumpuhkan. Tughallu itu apa? Dikecrek, di penjara. Jadi sebenarnya kalau kita sampai kalah dengan setan itu ya banget itu. Tapi kan kita ingin mendapat pengaruh dari malaikat ini. Pengaruh malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Di sini disebutkan min kulli amr. Min kulli amr. Nah, di tafsir-tafsir banyak begini. Jadi malaikat itu diperintahkan untuk menyiapkan takdir bulanan, takdir tahunan, takdir bulanan, takdir harian. Itu pendapat dari banyak para ulama. Takdir harian itu hari ini apa? Itulah sebabnya maka kita diminta doa tadi itu, zikir pagi dan zikir petang. Allahumma ini as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, saya mohon diberikan kebaikan pada hari ini. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Dan ya Allah, jauhkanlah saya kejahatan pada hari ini. Wa ma ba'dahu, dan apa sesudahnya. Karena memang sudah ditentukan takdirnya itu. Loh, kalau sudah ditentukan kok kita minta kalau tidak ada gunanya. Padahal takdir itu katanya nggak bisa dirubah, gitu lah. Jawabnya ini, yang namanya takdir Allah itu kan kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Padahal Allah ngendika innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau takdir sudah ditentukan, kita kok tetap minta di baik hari ini, mohon diberikan kebaikan hari ini, mongko wis ana takdir harian. Kok apa bisa dirubah apa tidak? Terserah Allah. Wong awake dhewe yo ora ngerti kok. Terserah Allah. Takdir itu kan begini. Itu misteri hak Allah, kita nggak boleh tahu. Sapa wonge takon ning ning dukun, Mbah dukun kula nyon priksa dina niki kula apes napa? Untung 40 hari nggak diterima ibadahnya. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi kembali kepada kemarin sunnatullah dan inayatullah itu. Dulu kita membicarakan al-fil itu loh. Sunnatullah dan inayatullah. Sunnatullah itu apa? Hukum alam ini semuanya kita lakukan, itu sunnatullah. Kita akan panen. Karena rumusnya adalah rumus rapot Muhammadiyah di belakang itu. Yaitu apa? Siapa menanam, mengetam. Kelingan ora iki. Di Muhammadiyah itu kan punya rapot. SD Muhammadiyah apa SMP itu dulu loh. Rapotnya itu sebalik di mburi dhewe kuwi ana gambare wong mluku, terus gedung, terus ning kono ditulisi siapa menanam, mengetam. Itu kan dua. Menanam di dunia, panen di dunia. Menanam di dunia, panen dunia dan akhirat. Nek wong iman panene dunia akhirat. Nek wong kafir panene dunia pasti panen. Sehingga jangan heran kalau orang kafir kok malah sukses-sukses. Dia panennya di dunia saja, di akhirat tidak. Karena dia memakai yang namanya sunnatullah, hukum sebab akibat, kausa efek. Nah, kita juga begitu. Takdir sudah ditentukan, iya terserah Allah, tapi saya mohon hari ini beri saya kebaikan. Saya mohon jauhkan hari ini dari kejahatan hari ini. Tetap itu kita minta. Di situ kita butuh apa? Inayatullah. Inayatullah yaitu pertolongan Allah. Yakin saja Allah akan merubah, sudah toh. Yakin anggere sunatullah dilakoni loh. Nandur ya kudu
wineh sing apik, diopeni sing apik, panen. Begitu. Nah, ini juga begitu. Malaikat itu turun untuk menetapkan apa namanya? Takdir-takdir. Waktu itu takdir tahunan, kalau ini takdir tahunan, takdir. Nah, kalau kita minta setiap pagi, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa min syarri ma ba'dahu. Ya Allah, berilah saya kebaikan pada hari ini dan sesudahnya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari kejelekan hari ini dan sesudahnya. Tetap kita minta dan kita optimis Allah akan maringi gitu. Apa meneh sing tuwa-tuwa kuwi dungane aja lali. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya toh? Ya Allah, jauhkanlah saya dari sifat malas. Nek tuwa kuwi anggere malas teng pridil ngodoan. Wa su'il kibari, dan jeleknya masa tua. Kita minta itu di zikir pagi, zikir petang. Wasuil kibari, jeleknya masa tua. Wah, Inggris tua Gus kokian B komplek kuwi lho. Blabur muni budek kok ora wangun. Blabur buaya beser. Waduh, suil kibari, jeleknya masa tua. Ngaji ngene iki wis ora dong-dong kok nek tuwa iki. Kita mohon pada Allah Su'il kibari wa a'udzubika min adzabin fil qabr wa adzabin fil qabr wa fin nar wa adzabin fil qabr. Ya Allah, jauhkanlah saya dari azab kubur dan azab neraka. Tenan Mbak, kuwi disuwun tenan. Esok sore. Lah kepriye wong itu motif itu adalah apa? Adalah pengaruh malaikat itu, lamah malaikat. Ya toh, dorongan dari malaikat itu berguna sekali untuk motivasi diri kita. Terus salamun hiya, salamun apa? Sejahtera. Hiya itu kembali ke Lailatul Qadar. Mengapa hiya? Lailatul Qadar kan muannas itu. Lailatul itu muannas. Hiya dia, sejahtera dia, hatta sehingga atau sampai matla itu apa? Tempat terbit. Tola'al badru alaina, tola'a kan terbit, matla tempat terbit. Apa isim makan ya? Isim makan, tempat terbit, matla. Al-Fajr subuh, matla'il fajr. Matla' fajr ini ada fatwa tarjih dan diputuskan oleh siapa? Oleh PP Muhammadiyah untuk subuh itu yang biasanya ditetapkan minus 20 dari ufuk timur mataharinya itu. Ini ufuk ya, ini ufuk timur sana, ini matahari. Kalau sama di sini itu namanya 0. Nah, kalau di sini namanya minus, kalau di atas plus. Nah, dulu subuh itu ditetapkan minus 20. Ternyata minus 20 jadwal subuh minus 20 di sini itu masih peteng. Jadi belum matla'il fajr itu. Lah oleh PP Tarjih sekarang dikoreksi menjadi minus 18. Minus 18 itu sekarang menjadi 32. Sebenarnya 31 lalu ditambah 1 itu. 432. Ojo kaget, nanti akan ada bedanya dengan jadwal selamanya itu loh, jadwal abadi. Di jadwal abadi minus 20. Nah, kalau pagi itu di sini, Wonosari ini wis ana sing ngadzan sayup-sayup sampai di sana. Tapi sini belum, karena memakai kalender jadwal imsaiyah dari PDM. Sehingga di sini 432, di sana 424. 25 ya. 424 25. Besok 431. Ini matlaknya di sini. Ini minus
20. Muhammadiyah dan negara-negara lain banyak yang sudah memperbarui, ini minusnya menjadi 18. Nah, ini terpautnya setiap 1 derajat itu 4 menit. Sehingga 18 ini ditunggu 20 4 menit. 4 menit minus 18. Allahu Akbar ngono. Nah, tapi ini kalau ini aja kan masalahnya begini, timbul masalahnya itu begini. Nek iki engko minus 20 dianggap belum subuh, berarti le subuh durung sah karena belum masuk waktu. Nek ngono le salat qobliyah ya isih masuk waktu salat lail, kan begitu. Kuwi masalahnya. Ning saiki ana neh masalah. Poso iki. Lah nek ngono, nek dong iki 20 kok 18, lah nek ngono do batal kabeh kuwi. Ya toh, donge urung entuk mangan, donge wis ora entuk mangan isih mangan. Lalu MUI itu membuat edaran, ya wis saiki nek pas poso ngene iki mbok nganggo sing matlak 20 ngono kuwi edarane MUI ngono gitu ini. Ndak apa nggo ngati-ati ikhtiat ngono. Tapi yang yakin ya ndak usah ndak usah kisruh begitu. Ya kalau yang baik itu ya pakai imsak dalam arti tanda petik lo ya. Pakai 10 menit sebelumnya itu diabani. Karena orang awam itu umumnya kan orang mikir ke jam orang ngono, dikulis semauan, lu wis imsak ngono toh. Nah, itu berguna kan. Wis imsak nek ngono leren. Lah nek wis azan subuh, lha piye sing upload wis subuh itu lebih aman kalau ada tanda. Tandane kepiye mbok terserah apa kirang 10 menit apa arep ngono. Tapi perlu itu karena memang ya kecuali kalau modelnya sudah berbeda lalu ada WA, jadi WA beruntun atau diteleponi, wah kurang 10 menit loh, dolaran lewat tangan, ngono toh. Nah begitu. Kembali ke kini perintah salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi maksudnya begini, Lailatul Qadar itu seko maghrib tekan subuh. Ya toh? Karena lail itu kan malam. Bukan maghrib ya, Isya. Jadi kalau itu masih evening ya, masih Allahumma ini as'aluka khairan ma fi hadzal lailah, ya dah. Masa'al khair dah. Amsaina wa amsal mulku lillah. Kalau tiga petangnya kan amsaina wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. Allahumma inni as'aluka khairan ma fi hadhil lailah, ya Allah, saya mohon kebaikan pada malam ini. Tapi lindungo pada waktu itu masih evening. Evening itu masih sore. Sehingga ada yang berpendapat bahwa zikir sore itu sejak asar sampai isya. Bisa dilaksanakan sampai isya. Asar sampai isya. Kalau paling bagus ya habis maghrib. Habis maghrib itu sudah zikir. Ini jane do kober ora ta zikir gitu. Mbok dikoberke lho. Maca ngono lho. Maca, wah itu bagus sekali loh untuk apa? Kesannya di sini. Ngerti tegese ning ya toh. Lah ini kembali ke ini salamun hiya hatta matla'il fajr. Di Lailatul Qadar itu adalah apa namanya? Malam, sejak dari malam itu sampai subuh. Sampai subuh nanti. Salamun hiya itu ada yang menerjemahkan salam itu adalah kedamaian. Kalau tafsir Al-Misbah itu Pak Quraish Shihab ya, itu mengartikannya begini. Cirine wong sing entuk Lailatul Qadar, kata beliau ini, itu kalau dia hatinya damai, sampai subuh itu damai, ora serik, ora sengit wong, ora susah, hatinya damai, tidak berselisih.
Dan ini dibawa terus pada setelah Lailatul Qadar tetap damai hatinya. Itu ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Kata beliau begitu. Tapi kalau misalnya begitu ya memang betul juga ya. Kedamaian kita ini disebabkan apa? Gak ada kebencian. Coba sekarang kalau silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah rezeki, ya toh? Mari kita komparasikan. Silaturahmi menambah umur, memperpanjang rezeki. Intinya di apa? Fokus. Fokus apa? Kebaikan. Fokuslah kebaikan pada orang. Jangan fokus kejelekannya. Fokus periksa atau fokus. Fokus iki lho aku nganggo kacamata iki fokus ngene iki ndelok iki cetha. Nek ngene iki ora patek cetha. Nek tanggal 6 ya tetep cetha. Memusatkan. Coba sekarang fokuskan pada kebaikan orang lain. Damai pasti. Orang yang fokus pada kebaikan orang lain, atine tentrem, sehat awake, mangan enak, ora dikruyuk lelara, imunnya tambah, umurnya panjang. Kan begitu? Logikanya loh ini, logikanya. Terus nek orang yang fokus pada kejelekan orang, angger ngomong ke uang mesti eleke sing metu, angger kepethuk uang mesti eleke sing ketok, angger ana wong sukses atine dadane mengkap-mengkap. Apa yang terjadi? Imunnya turun, kruyuk lelara, gelis ibu mungkin yang masjid. Jadi salamun ini damai. Damai itu apa? Bisa menerima orang lain kebaikannya saja. Itu kan damai. Itu menyebabkan hidup kita menjadi lebih nyaman, bahagia, sejahtera, sehingga orang yang mendapat Lailatul Qadar itu salah satu cirinya ora serik. Kita fokus pada kebaikan orang. Kalau kebaikan orang lain kita fokus, ya sudah yang ada damai di sini itu. Rezeki ya jelas toh. Karena orang itu nggak menarik sekitarnya. Orang tuh menarik sekitarnya. Orang andel jenengan angop. Ngurak sandinge melu angop. Oh, mulai melu nular. Juga itu loh, yang kejang-kejang itu apa namanya? Bukan. Kejang-kejang gitu kan sering tuh terjadi. Satu sekolah itu kejang itu kan menular itu, psikologis itu. Psikologis. Nah, kalau kita damai, kita melihat orang kebaikannya saja, itu akan menular. Orang juga akan melihat kita kebaikannya. Lalu apa yang terjadi? Ya sejahtera, damai. Jadi oleh karena itu, kalau kita masuk di bulan Ramadan ini, salah satu ciri suksesnya adalah di mana kita punya damai di hati ini. Ngono kuwi lajame wis entek ini. Mari kita ulangi membaca sambil membenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tidak ada koreksi. Salamun itu hanya 2 harokat ya. Salah. Makanya lagu ini tetap saya pakai untuk jogo mat. Ini memang untuk mat saja lagu ini. Salamun ditekuk. Salamun. Nek ora ditekuk kedawan kok. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mari. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan masih bisa ketemu besok Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya mari kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Selanjutnya sampaikan pengumuman yang pertama, infak hari ini 731.000. Dan jumlah infak saat ini yang terkumpul ada 2.959.000. Kita ketemu lagi pada Sabtu mendatang jam 5.30 pakai pikir pagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.